Sebagai pelaku upaya teror melalui karangan bunga maupun pencemaran secara tertulis. Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri. Jadi begini, kedatangan saya hari ini adalah menindaklanjuti laporan polisi yang telah dibuat tanggal 28 Agustus 2025 terkait upaya teror yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama di kediaman klien saya, Dr. O, di klinik Kemang dan klinik Pondok Indah serta PN Jakarta Selatan. Jadi ada 4 objek berupa teror yang dikirimkan melalui karangan bunga, menggunakan karangan bunga ke kediaman klien saya maupun klinik klien saya. Hari ini saya berkoordinasi dengan penyelidik untuk menanyakan perkembangan hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah mengerucut kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku upaya teror melalui karangan bunga maupun pencemaran secara tertulis. Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri. Inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AS dan IW. Kedua orang ini menyuruh 3 orang untuk mengirimkan teror kepada klien saya. Dan hari ini saya mengapresiasi sekali dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, Direktorat Krimum, telah dapat setidaknya membuka kotak Pandora siapa pengirim dari teror tersebut. Ada kaitannya sama pasal yang disangkakan dulu, Bang? Ada kaitannya sama kisah skincare yang belakangan ini? Saya tidak mau mengait-ngaitkan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya. Jadi saya di sini mendampingi Dr. Oki membuat laporan polisi tanggal 28 Agustus. Dan itu dilakukan pada malam hari. Dikirimkan oleh tengah malam hari dan telah kita ketahui keesokan harinya paginya. Jadi dari situ kami menilai bahwa ini adalah upaya-upaya teror karena selama ini hanya berseliweran di media sosial. Kali ini bukan terkait ITE. Kenapa? Karena biasanya selalu ITE saling serang antar buzzer atau bagaimana. Tapi kali ini adalah upaya yang benar-benar perbuatan yang sangat membahayakan buat klien saya. Sehingga kami menganggap ini hal yang perlu saya lakukan untuk membuat laporan polisi. Bang, pasal yang disangkakan, Bang? Bahkan sampai belum lalu itu masih bicara postingannya, Bang, dan menyebut kalimat Ya, tadi saya jelaskan kembali lagi, bukan mengenai postingan-postingan, tapi ini adalah upaya teror yang dikirimkan ke rumah klien saya, ke rumah Pondok Indah, ke klinik cabang Kemang. Saya sekaligus pengacara retainer Bening Klinik, sangat amat terganggu dengan upaya-upaya seperti ini. Dan ini akan saya berikan contoh kepada yang lain-lainnya. Jika ada upaya-upaya teror yang secara langsung, kita tidak segan untuk membuat laporan polisi. Bang, dalam bentuk teror kan pakai karangan bunga. Dalam karangan bunga tersebut ada bahasa yang senonoh atau seperti Iya, kalimat-kalimatnya itu adalah materi penyelidikan, saya tidak bisa sampaikan karena itu sangat kalimat yang mencemarkan, menghina, memfitnah. Ya, pasal yang disampaikan pasalnya adalah
terkait pasal KUHP 310 ayat 2, 311 dan teror 335. Oke bang, pengusaha berinisial AS dan IW ini apakah di bidang yang sama atau tidak? Saya tidak bisa menyampaikan hal itu. Yang jelas salah satu daripada pelaku sudah bercerita kepada saya, sudah memberikan bukti kepada saya. Jadi dengan ini juga pasti mereka akan tahu bahwa salah satu karyawannya telah bertemu saya, meminta maaf kepada saya, bahkan meminta saya untuk mempertemukan dengan klien saya. Tapi saat ini belum, karena ini masih proses penyelidikan. Terlapor saya dalam lidik karena saya tidak ketahui siapa orangnya. Selama ini kalau kita bicara ITE, pelakunya jelas. Ya kan? Pelakunya jelas, akun media sosialnya jelas. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu bermunculan, mukanya sudah dikasih tahu ke saya. Muka-mukanya orang-orang ini sudah dikasih tahu ke saya. Ada pemilik akun namanya Unboxing Official. Ada namanya akunnya itu Instagramnya Axton Rico tuh. Tapi kita nggak tahu siapa. Karena saya tidak bicara tentang media sosial, karena ini kita bicara tentang person, orang langsung. Karena yang melakukan adalah person, bukan melalui akun. Motif pelaku apa bang? Juga bang. Pertama ya bang, ini pertama HS sebagai investor atau apapun lah Ya. bahasanya bang. Nah, HS ini juga sedikit bang, punya pabrik. Ya, nanti kalian tahu sendiri aja. Kalian tahu sendiri, saya juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk menjelaskan itu. Tapi yang jelas kepolisian menyampaikan kepada saya di atas tadi akan memeriksa tadi 5 orang nama tadi. Saya ulang lagi, nama-namanya adalah RA, ST, R, suami istri, HP alias HS dan I. Itu semua akan diperiksa. Dan orang-orang ini juga adalah orang-orang yang sudah ketemu saya, salah satunya yang mantan karyawannya dari pengusaha itu sudah ketemu saya dan minta maaf kepada saya dan meminta maaf juga melalui saya untuk Dr. Oki. Oke, mantan karyawan mengatakan motifnya apa bang? Motifnya apa bang? Pengakuan dari mantan karyawan bang? Ya, saya tidak bisa menyampaikan terkait motif, itu adalah pertanyaan penyelidik. Ya kan, nanti penyelidik yang bisa menyampaikan terkait motif. Yang jelas perbuatannya ada. Perbuatannya ada dan perbuatannya itu dilakukan pada tanggal 28 Agustus. Oke? Setelah kejadian, sesaat kejadian, saya langsung membuat laporan polisi. Dan kejadian ini sudah berapa bulan nih? September, Oktober. Alhamdulillah setelah 2 bulan bisa terungkap atas berkat kerja kerasnya penyidik-penyidik dari Polda Metro Jaya. Oke, selain karangan bunga apa lagi bang? Ancamannya bang? Ya, Selain karangan bunga. ya tadi bukti-buktinya adalah karangan bunga. Tapi kan dari proses penyelidikan kan terungkap semuanya. Ada bukti rekening, ada segala macam bukti transfer yang itu semuanya sudah saya kantongi yang disampaikan oleh salah satu karyawan dari pengusaha ini. Ada berapa karangan bunga? Banyak karangan bunga ya? Dan berapa kali bang? Karangan bunga setahu saya belasan, hampir 20. Itu sekali kirim bang? Sekali kirim. Kejadiannya sekali berarti ya? Kejadiannya pada malam itu. Mereka mempekerjakan ini secara sangat hati-hati dan sangat dilakukan dengan penuh rahasia. Karena dilakukan pada malam hari. Saya memiliki CCTV juga. Alat bukti kita CCTV. Nah itu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perkara ini segera bisa naiknya status karena ini penyelidikan yang panjang. Artinya ketika naik status ini penyidikannya lebih mudah. Bang, terakhir mungkin sampai saat ini Dr. Oki sendiri masih mendapatkan teror nggak sih bang? Iya, sejauh ini terkait terakhir mengenai hal itu. Tapi kalau misalnya mengenai sosial media ya saya sudah bilang udahlah, mengenai sosial media nggak usah kita lihat dulu lah. Ini kenapa saya buat laporan polisi ini karena ini terornya nyata, bukan lagi media sosial. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Ini teror yang nyata, bukan media sosial. Ya artinya semua berpengaruh lah. Oke? Oke bang, sebentar bang, terkait dengan adanya
pemberitaan bahwa klien abang ingin juga dilaporkan oleh pihak Reza Glelis, seperti apa nih Pak? Itu silakan aja mau melaporkan, silakan, gak ada masalah itu. Ya, itu semua warga negara berhak membuat laporan polisi. Ya kan, semua warga negara berhak membuat laporan polisi. Begitu juga klien saya juga Dr. Oki juga berhak membuat laporan polisi terkait apalagi masalah ini. Karena saya yang pertama kali ketika kediaman dan ini udah membahayakan menurut saya. Kalau pertama ini adalah karangan bunga, berikutnya apa? Ya kan? Nah, ini bahaya. Bang, boleh spill sedikit aja, apa sih yang membuat karangan bunga bertuliskan apa gitu? Gak bisa, saya nggak bisa sebutkan. Yang jelas, sudah saya laporkan ke kepolisian. Saya sudah laporkan ke kepolisian dan kepolisian itu menjadi alat bukti kepolisian. Ya kan? Nanti kalau saya spill, berantakan kita, proses penyelidikan kita. Yang jelas, saya meyakini bahwa ini proses hukumnya bisa berjalan. Oke, Dr. Oki. Bang, lebih ke pribadi atau lebih Pribadi, perusahaan dan seluruhnya lah. Oke, Dok. Udah, saya Dr. sama. Oki ada cerita nggak Bang terkait dengan adanya ingin ada sebuah laporan untuk dirinya? Dari Pak Ya, ya, begitu kejadian itu kan saya dilaporkan. Bang, saya dikirimin teror begini. Begitu saya lihat TKP, wah ini nggak benar. Langsung saya buat laporan polisi saat itu juga. Artinya di hari yang sama saya buat laporan polisi. Bukan seperti yang sekarang beredar ya, masih media sosial, buzzer, perang buzzer ya, saya nggak kayak gitu. Saya udah, istilahnya ini udah keterlaluan, jadi saya buat laporan polisi. Bang, tapi katanya Eni Sagaranya ada inisial HS mau melaporkan dokter Oki. Silakan aja, silakan. Semua warga negara boleh membuat laporan polisi. Ya, silakan. Oke Bang. Oke ya. Dr. Oki nggak ikut tahu Bang? Ya, sudah diperiksa. Oh, kapan tuh Bang? Sudah, waktu di awal laporan langsung diperiksa.